Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis membahas ya antara apa ya, mengumbar yang diomong, bahasnya kelemahan terus ya. Padahal kalau review motor itu harusnya juga keunggulan juga ya. Yang jadi masalah adalah ketika kelemahan ini jarang ada yang bahas. Yang jadi masalah adalah ketika konsumen yang beli motor itu nggak tahu kelemahan motornya. Ya terakhir yang paling rame itu ya ketika penulis bahas kelemahan dari Yamaha NMAX Turbo ya, yang harusnya sudah jelas dari awal kelemahan ini ada. Yang penulis maksud adalah kelemahan dari sisi pemakaian RPM tinggi. Pemakaian RPM tinggi ini sudah jelas ya, sudah dibuktikan baik melalui video review NMAX yang di Sentul ataupun video dyno NMAX. Jadi NMAX kan pernah di dyno, NMAX Turbo itu kan bisa kelihatan dari situ berapa RPM motornya itu. Dan penulis sempat fotokan, sempat ambil dari channelnya Afif TV ya, itu RPM mesin bisa sampai 9.000 di kecepatan 80. Itu luar biasa itu, karena ya motor penulis 9.000 RPM itu ya di kecepatan ini, di kecepatan 108 tadi itu. Nah itu 9.000 RPM kecapainya di kecepatan ya sekitar tadi itu 78. Kan itu beda jauh ya. Jalan 80 ibarat jalan 108. Sebelumnya juga dari screen capture penulis jalan 66 setara kecepatan 90. Nah, RPM yang tinggi itu akan merusak oli, membuat oli itu cepat sekali jadi encer. Hubungannya dengan sifat shear ya, disobek-sobek, yang penjelasannya ada di videonya apa, Motor Oil Geek, di video judulnya Viscosity Breakdown. Jadi kekentalan olinya itu jadi disobek-sobek sehingga setelah terjadi itu kekentalannya turun baik secara sementara ataupun permanen, dan penurunannya cukup banyak. Oli ketika sudah terlalu encer, yang terjadi adalah ya nggak bisa melindungi mesin lagi. Oli yang sudah rusak ya nggak melindungi mesin. Kalau mesin nggak dilindungi ya haus di mana-mana. Dan ketika penulis bahas ini ada juga yang ngomong CVT. Entah ya, kalau untuk motor matic apa bagian CVT itu termasuk mesin? Kan jarang ya ada yang ngomong gitu ya. Mesin itu ya piston, silinder, ruang bakar, crankshaft, noken as gitu. Penulis jarang dengar ada orang yang ngomong, oh belt itu bagian dari mesin. Enggak. Orang itu sering ngomong belt itu bagian dari CVT. Kalau modif juga ada dua, modif CVT, modif kirian, atau modif mesin. Nggak ada orang ngomong, oh saya modif mesin, beltnya saya ganti merek ini. Enggak. Orang ngomongnya adalah modif CVT, beltnya ganti ini. Jadi yang namanya belt CVT itu bukan bagian dari mesin ya. Entah kenapa jadi beda gitu orang-orang ya. Balik lagi ke topik ya. Oh, banyak yang protes, wah nggak bagus bahas kelemahan gini mbak, ya harusnya bahas yang positif apa gitu ya.
Yang masalah adalah karena banyak konsumen, banyak pemilik motor, calon pemilik ya, banyak calon pemilik motor NMAX turbo ini yang nggak sadar bahwa dengan fitur turbonya itu jadi muncul kelemahan. Dibicarakan itu tujuannya bukan untuk biar motornya nggak laku ya, karena penulis pun kalau ada duit ya beli. Tujuannya dibahas itu adalah biar tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena yang ya walau isinya itu mengkritisi, penulis kan kasih solusi. Ya harus dilakukan lah solusi itu. Jadi kan ada solusinya kalau misalnya motor itu jalan RPM tinggi. Solusinya apa? Ya pakai oli yang lebih layak lah. Mungkin ada beberapa orang yang ngomong, oh saya pakai Yamaluk Supermatic aman-aman aja. Oke dah, aman. Tapi kan beda, ini sudah turbo, RPM-nya tinggi. Kalau RPM-nya tinggi ya olinya harus tahan RPM tinggi. Dan kebanyakan oli di pasaran itu nggak tahan RPM tinggi. Kebanyakan oli di pasaran itu kalau kena RPM tinggi langsung jadi cepat sekali, jadi encer, jadi nggak enak. Nah kalau misalnya konsumennya nggak tahu terus diterus-teruskan, yang terjadi apa? Ya pasti cepat rusak. Yang kalau prediksi penulis ya bisa aja sebelum servis pertama bakal banyak yang mengeluh kok suara mesin kasar awalnya ya. Terus kemudian di 4000 km keluarnya berubah lagi, oli cepat habis. Yang bisa aja kan servis pertama 1000 km, berikutnya 4000. Nah bisa aja ketika pemilik NMAX Turbo servis 4000 km olinya sudah habis atau tinggal sangat sedikit, itu bisa terjadi. Nah tujuannya dibahas ya, biar orang melakukan pencegahan, minim dari memperhatikan kondisi olinya, memperhatikan ketinggian olinya, memperhatikan suara mesinnya. Ini sama juga dah dengan membahas rangka ESAF Karatan yang dulu ya. Penulis kan rekomendasinya apa sih? Kan dicat luar dalam. Solusinya kan seperti itu, nggak cuma dicat luarnya toh. Dan yang terjadi sekarang apa? Dari Honda pun ya menawarkan toh ya, garansi rangka. Kalau klaim kalau datang minta diperiksakan nanti akan dicat luar dalam. Seperti halnya apa itu yang stylo sekarang kan sudah dicat luar dalam. Gak ngomong-ngomong moro-moro dicat luar dalam. Berarti kan bener toh solusinya dicat luar dalam, bukan luarnya toh. Soal materi logamnya berubah atau enggak ya misterius juga. Paling enggak sudah makin tebel. Entah apakah makin tebel itu juga makin anti karat juga dari logamnya sendiri, karena logam sendiri ada yang levelnya rendah mudah karatan, ada yang levelnya tinggi tahan karat. Terus juga penulis kan juga bahas di motor Yamaha ada pagar 12 ya, pagar 12 yang ternyata ada yang karena olinya rembes, walau ada juga yang soketnya kebakar. Nah kenapa gitu loh, kalau sudah tahu soket dari awal kebakar, enggak dari awal-awal itu ganti soket yang bagus. Kenapa nunggu rusak dulu baru diganti? Harusnya kan tahu oh soket ini bermasalah, ini oh soket ini nggak beres, ya diganti, ganti dengan yang berkualitas. Mbah ya apa caranya? Juga masalah rembes
yang bikin apa akar 12 remes itu masalahnya dari oli. Berarti ada yang salah pada olinya atau masa ganti olinya. Solusinya ya ganti merek oli atau masa ganti olinya diperpendek. Tapi kenapa kok tidak dilakukan pencegahan? Mengapa kok jadinya ngomong oh no problem, baik-baik saja gitu ya. Juga soal apa tangki bensin karatan, ya kan harusnya diteliti itu sumber yang bikin karatan dari mananya, bagian itu yang dikuati. Mungkin kalau dicat nggak mungkin ya, karena tangki bensin ya pakai apa kayak dilindungi sedemikian rupa sehingga jadi nggak mudah karatan, kan ada toh caranya. Salah satunya ya pakai sacrifice anode. Sacrifice anode itu apa sih? Tinggal nempel no zinc, tinggal nempel no aluminium. Nanti aluminiumnya yang jadi korosi. Kan cuma gitu. Tapi kenapa kok nggak ada yang melakukan? Soal kerangkisnya Honda itu kan lemah. Bagian bawah gampang jebol, bagian drat gampang pecah, bagian engsel ya gampang merotol. Apa solusinya? Solusinya itu adalah untuk nyari bengkel yang mekaniknya itu halusan, nyari bengkel yang tahu caranya memperlakukan motor dengan baik. Dan ya ini harus cermat ya, karena ya sayangnya nggak semua bengkel tahu, nggak semua mekanik tahu. Makanya kalau motornya Honda mending belajar sendiri, belajar caranya buka baut, caranya mengencangkan baut yang aman, tahu mesinnya ringkih, nggak main-main dengan yang namanya baut-bautan di motor Honda. Tahu kerangkisnya ringkih ya kasih pelindung kek, dan pelindungnya juga jangan asal copy paste caranya orang lain ya. Jadi kalau di Honda itu kan Honda 160 umum ya namanya cover kerangkis. Kenapa harus cover kerangkis? Karena ya ada yang malah nggak pakai cover kerangkis dengan alasan baut-bautnya nanti lepas semua, karena ya kalau yang terantuk itu cover kerangkisnya, bautnya ya pasti akan dibuat mecetat toh ya. Karena desain cover kerangkisnya juga membuat itu memaksa atau mengadu antara baut dengan dratnya. Karena cover kerangkis yang ada tidak bekerja sama dengan kerangkisnya. Makanya penulis kalau rekomendasi lapisi karet, lembaran karet, terus habis itu dilapisi lembaran logam, plat logam. Kalau mau cari ada kok yang jualan lembaran karet, ada kok yang jualan lembaran plat, ya nggak harus tebel lah ya. Mau 1 mili rasanya cukup kayaknya ya, 2 mili malah susah bentuknya. Jadi ya kalau sudah tahu ya jadi akan memperlakukan kendaraannya atau berhati-hati dalam menggunakan kendaraannya. Tahu kerangkisnya ringkih, kalau sandar tengah hati-hati, atau kalau perlu pakai sandar samping aja. Tahu sandar sampingnya gampang karatan, ya apa caranya lah cek gak gampang karatan. Tahu remnya nggak pakem, ya benahi lah. Jangan nunggu kecelakaan dulu baru dibenahi. Ini nggak cuma untuk merek Honda saja ya, kayak merek Suzuki juga.
Suzuki Next 2, Suzuki crossover itu kan banyak apa yang mengeluh apa jenenge itu kompresi bocor, dipakai jalan terus tahu-tahu macet, nggak mau jalan lagi. Ini ada juga yang hubungannya dengan engine check, yang perbaikannya cuma cleaning injektor saja. Kalau yang kompresi bocor ini ya sebenarnya sama saja ya, mau Honda mau Yamaha Suzuki, kompresi bocor itu penyakit universal. Problemnya ya dari olinya ini bikin masalah, mbuh nang lepe, mbuh nang silinder, pistone. Solusinya adalah menggunakan oli yang punya pelarutan kuat, bukan pembersih kuat ya. Antara pembersih kuat dan pelarutan kuat adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau pembersih kuat itu aditif pembersih, kalau pelarutan kuat itu bukan aditif, tapi dari klasifikasi olinya, klasifikasi yang sekarang sudah nggak ada. Jadi klasifikasi oli grup 1 di Indonesia yang penulis tahu grup 1 itu cuma Mesran, Meditran S, Meditran SC sudah bukan, Prima XP sudah bukan, Enduro sudah bukan, Fastron Diesel bukan, Fastron Platinum, Fastron Techno bukan. Oli yang ditulisannya mineral pun ya itu bukan grup 1. Karena punya oli grup 1 itu punya ciri ya. Cirinya apa? Dia mudah beku, lebih mudah beku daripada oli lain. Suhu minus 9 derajat titik tuangnya. Titik tuangnya segitu. Tentunya ya titik beku ya masih kalah dengan oli-oli lain. Apalagi penyakit motor ya. Ya yang jelas ya, yang namanya kelemahan-kelemahan itu sebenarnya ditujukan terutama untuk pemilik. Untuk pemilik bisa mengatasi masalah yang terjadi pada motor ini, tahu cara penanganannya. Harusnya kan nggak gitu ya. Oh ya, soal misalnya rembes gitu ya. Kan sekarang ini banyak ya motornya rembes terus klaim garansi. Yang terjadi apa kemudian? Rembes lagi, klaim garansi lagi, rembes lagi. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, mungkin ada juga yang 4 kali. Padahal kan ya solusinya bukan itu. Mungkin karena terpengaruh sama orang-orang yang ngomong, wah insinyur itu pinter, insinyur itu cerdas, nggak mungkin nggak tahu ya. Makanya dia setia kepada merek spare partnya gitu ya. Padahal ya yang namanya insinyur kan nggak sempurna, ono ae blundere toh. Walau ya menurut penulis sudah parah lah blundere. Nah kalau ya dari kondisi motor standar itu seperti itu terus diganti sekali masih bocor lagi, ya satu itu sudah cukup lah ya. Kalau sekali mengalami dan ternyata masalah terjadi lagi, ya artinya kita harus menyimpulkan bahwa insinyur pabriknya nggak pinter. Dengan kesimpulan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya ganti spare part merek lain lah. Jangan pakai solusinya bengkel resmi. Kalau bengkel resmi gagal ya hentikan. Jangan lagi mengandalkan bengkel resmi. Jadi khusus untuk radiator rembes, kulan rembes ya.
solusinya ada salah satu, bisa ganti merek bulan atau ganti merek pompanya, dan ya solusi yang efektif itu ya wis lah, itu saja ya. Jadi ya kalau bahas kelemahan, yang diperhatikan adalah solusinya gimana, wes itu ya intinya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.